Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesehatan. Berjumpa lagi dengan Ibu Nur Hayati. Kali ini pembahasan kita yaitu mata pelajaran PAI tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membacakan tujuan kita mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, agar kita semua beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar kita memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, agar kita menunjukkan perilaku toleransi sebagai implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang keempat, menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya mari sama-sama kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut. Pembahasan kita adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Iman, apa sih iman itu? Iman menurut bahasa adalah percaya. Sedangkan iman menurut istilah adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Itu artinya iman, ya, menurut istilah. Jadi Ibu ulangi sekali lagi, iman menurut bahasa adalah percaya, sedangkan iman menurut istilah adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan kita. Lalu apa Bu kaitannya dengan kitab-kitab Allah? Di sini pembahasannya adalah beriman kepada kitab-kitab Allah berarti membenarkan dengan hati kita, mengucapkan dengan lisan kita, dan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mempercayai bahwa kita percaya Allah telah menurunkan kitab-kitab suci kepada Nabi dan Rasul yang nantinya untuk disampaikan kepada umatnya. Seperti itu. Selanjutnya, tujuannya apa sih Bu? Hukum beriman, selanjutnya hukum beriman kepada Allah itu apa sih Bu? Hukum beriman kepada Allah adalah fardu ain. Jadi setiap individu yang mengaku umat Islam, dia wajib dan percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab sucinya kepada Nabi dan Rasul untuk nanti diamalkan kepada umat-umatnya, seperti itu. Apa dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Kata Allah, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Lalu Bu, bagaimana sih Bu cara kita beriman kepada Allah? Cara kita beriman kepada Allah ada dua. Yang pertama yaitu secara ijmali. Apa Bu maksudnya secara ijmali? Kita cukup mempercayai dengan hati kita dan lisan kita. Jadi tidak bisa tidak untuk diamalkan. Itu namanya secara ijmali. Nah, kalau yang ini terhadap kitab-kitab apa Bu? Terhadap kitab-kitab yang lalu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beriman secara tafsil. Artinya beriman secara tafsil itu kita wajib mengucapkan, membenarkan, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari tentang kitab-kitab Allah ini, seperti Al-Quran, ya. Al-Quran ini wajib kita percayai, kita amalkan, kita baca, isi kandungannya kita pahami,
kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu cara beriman. Lalu kitab-kitab apa saja Bu yang diturunkan oleh Nabi dan Rasul? Lihat sini. Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ini ada 4 kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul. Coba kita Zabur diturunkan kepada Nabi apa? Nabi Daud alaihissalam. Kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran udah tahu semua kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bu, kok cuma 4 Nabi dan Rasul yang dititipkan, diturunkan kitab-kitab suci oleh Allah, sedangkan Nabi dan Rasul yang wajib kita percayai ada 25. Sisanya dikasih nggak Bu ini kitab-kitab suci sama Allah? Lihat penjelasannya. Ini 25 Nabi nih dan Rasul yang wajib kita ketahui ya. Dari mulai Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ada 4 Nabi yang diturunkan kitab-kitab suci. Berarti dikurang 4. Sisanya tinggal berapa? 21. Nah, Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ini Bu tinggal 21 Bu. Ini 21 Nabi dan Rasul ini dapat enggak ini? Kitab-kitab dapat. Ini dapat nih Nabi dan Rasul. Ya. Cuma bukan berupa kitab suci tapi berupa lembaran-lembaran atau suhuf namanya. Tuh ya. Jadi ribuan Nabi dan Rasul itu dapat kitab suci ya. Cuma tidak berupa kitab suci tapi berupa lembaran-lembaran atau suhuf namanya ya. Bedanya apa sih Bu suhuf sama kitab? Kalau kitab suci nih kayak kitab Nabi Daud alaihissalam, Taurat Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran Nabi Muhammad SAW dibukukan ya, atau dijilid, itu namanya kitab. Tapi kalau lembaran-lembaran itu tidak dibukukan satu, namanya suhuf seperti itu. Jadi Bu, kesimpulannya Nabi dan Rasul yang lain juga diberikan kitab tapi berupa lembaran-lembaran atau suhuf. Gimana sampai sini? Bisa dimengerti? Bisa kita lanjut? Ya, itu ya. Terus apa sih Bu memang bedanya Nabi sama Rasul? Nah, ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya sama-sama utusan Allah. Tapi perbedaannya kalau Nabi nih dikasih kitab suci ya. Dikasih kitab suci hanya untuk dirinya sendiri Nabi, tapi tidak diamalkan untuk umatnya. Tapi kalau Rasul dikasih kitab suci sama Allah, diturunkan kitab suci untuk, kepada Rasul, tapi harus diamalkan kepada
umatnya. Seperti itu ya, persamaan dan perbedaannya Nabi dan Rasul. Oke. Terus tujuannya Bu, tujuannya kita mengimani kitab-kitab Allah itu apa gitu ya. Tujuan kita beriman kepada kitab-kitab Allah karena kita butuh pedoman. Ya, butuh pedoman, butuh petunjuk untuk menjalani hidup yang baik di dunia dan akhirat. Ibu ada cerita nih ya sedikit. Dulu beberapa abad yang lampau, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghembuskan napasnya yang terakhir, dia bilang begini, Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fikum amroin lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begini. Nanti nih di depan para sahabat, sepeninggalan aku, kalau aku sudah mati, tidak ada sawah ladang yang kutinggalkan untuk umatku. Tidak ada harta dan benda kutinggalkan untuk umatku. Bahkan tidak ada emas permata kutinggalkan untuk umatku. Tapi yang kutinggalkan untuk umatku 2 perkara saja. Kalau umatku bisa berpegang teguh kepada 2 perkara ini, insya Allah hidupnya teratur, selamat dunia dan akhirat. Kata para sahabat begini, apa wahai Rasul 2 perkara itu? Pertama kata Nabi, ialah kitabullah Al-Quran. Yang kedua wa sunnat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Nabi ya. Jadi salah satu tujuan kita mempercayai atau beriman kepada kitab-kitab Allah, bahwa supaya kita punya pedoman hidup, petunjuk hidup yang benar untuk menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Oke. Sebagai kesimpulan, Ibu ulangi dari awal bahwa pertama kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul, kepada kitab-kitab Allah ya. Artinya apa? Kita mempercayai dengan hati kita, mengucapkan dengan lisan kita, mempraktekkan dengan amal perbuatan kita, bahwasanya kita percaya, kita yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab sucinya kepada Nabi dan Rasul, nanti untuk diamalkan lagi kepada umat-umatnya. Terus ada berapa kitab Bu yang diturunkan kepada Rasul? Ada 4. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara kita mengimani kitab-kitab Allah ada 2. Yang pertama, sekedar percaya dan meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul, tapi tidak untuk diamalkan, sekedar percaya. Yang kedua, kita percaya dan mengamalkan wajib bisa, isi kandungan dan lain sebagainya kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu caranya. Selanjutnya perbedaan Nabi dan Rasul juga tadi ya. Persamaannya sama-sama utusan Allah. Perbedaannya kalau Rasul diberi kitab suci namun harus mengamalkan lagi kepada umat-umatnya. Tapi kalau Nabi dikasih lembaran-lembaran atau kitab suci hanya untuk dirinya, seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Jangan lupa ikuti terus video Ibu, video pembelajaran Ibu, dan jangan lupa di komen, like, and subscribe. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.